ฝึกใจเข้ามา Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Di video kali ini aku mau nge-review film yang berjudul Special ID yang rilis tahun 2013 dan dibintangi sama Donnie Yen, Jing Tian dan juga Andy On. Film bercerita tentang polisi yang menyamar masuk ke geng triad yang sangat berbahaya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Di awal film diperlihatkan kelompok geng triad bermain mahjong dan di sana ada seorang yang bernama Dragon atau Chen Zilong, seorang polisi yang menyamar menjadi gangster. Dia berusaha untuk membebaskan anak buahnya yang ditahan sama geng triad itu. Sebelum mereka pergi, Zilong ditantang sama salah satu tetua geng triad untuk berkelahi. Dengan terpaksa, Zilong meladeninya dan orang yang menantangnya itu bisa dikalahkan. Tapi tidaklah mudah untuk Zilong pergi dari tempat itu. Walaupun dia sudah menang bertarung, tapi anggota triad lainnya tidak membiarkan dia pergi. Tapi akhirnya Zilong bisa membebaskan diri dari tempat itu. Tak berselang lama, atasan dari kepolisian datang dan Zilong meminta atasannya untuk membawa anak buahnya yang terluka ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Zilong dan atasannya bertemu. Atasannya memperingatkan Zilong untuk tidak terlalu terlibat dengan para gangster dan mengingatkan kalau dia adalah seorang polisi. Zilong yang begitu menyayangi ibunya, dia memberikan kejutan ulang tahun pada ibunya bersama anak buahnya. Saat berbincang dengan ibunya, Zilong ingin mengakhiri jalan gangsternya dan mengajak ibunya mengelola bar di tepi laut. Ternyata ibu Zilong sudah tahu kalau selama ini Zilong adalah seorang polisi yang menyamar menjadi anggota gangster. Di tempat berbeda, Sunny dan juga Terry melakukan pertemuan dengan Brother Kun, salah satu anggota triad. Dalam pertemuan itu, mereka melakukan pertukaran dan Sunny berhasil mendapatkan data yang penting dari Brother Kun. Karena merasa dicurangi, Brother Kun pun marah dan mengancam akan melaporkan Sunny ke ketua triad mereka yang bernama Cheong Mo Hung. Tapi Sunny tidak takut, dia malah menyingkirkan Brother Kun bersama anak buahnya. Cheong Mo yang mengetahui kematian Brother Kun mengancam Zilong menggunakan ibunya dan meminta alasan Zilong karena telah menghajar tetua triad saat bermain mahjong, dan esoknya Cheong Mo mengajak Zilong ngopi. Zilong yang menemui Cheong Mo diminta untuk mencari informasi tentang Sunny karena Cheong Mo tahu kalau Sunny dulu salah satu anggota Zilong. Tidak hanya Cheong Mo, atasan Zilong yang mendengar pembunuhan saudara Kun mengirim Zilong ke Cina untuk menyelidiki Sunny agar polisi bisa menangkapnya setelah memiliki cukup bukti. Dan setelah tugas itu berhasil, jabatan polisi Zilong akan dipulihkan dan dia tidak perlu menyamar lagi. Sesampainya di Cina, Zilong bertemu dengan polisi wanita yang bernama Fang Jing yang tak lain adalah partner kerjanya di Cina. Zilong kemudian diantar ke tempat di mana sementara dia tinggal dan bekerja.
Kemudian mereka mulai menyelidiki seluk-beluk Sunny. Silong yang merasa sudah lama mengenal Sunny berencana untuk menemuinya dan ngobrol bareng saat makan malam. Walaupun rencananya tidak disetujui sama Fang Jing, Zilong tetap pergi menemui Sunny dan diawasi sama Fang Jing dari luar. Awalnya pertemuan Zilong dengan Sunny begitu baik dan Sunny tidak henti-hentinya memuji Zilong di depan anak buahnya. Tapi akhirnya Sunny mencurigai keberadaan Zilong yang tiba-tiba ingin menemuinya karena disuruh sama Cheongmo. Di tengah kecurigaan Sunny, tiba-tiba salah satu anak buah Sunny tewas tertembak dan yang menembaknya adalah seseorang yang bernama Blade. Fang Jing yang mengawasi dari luar menyadari suara tembakan itu. Karena kejadian itu membuat Zilong dicurigai sebagai penembaknya sama Sunny dan juga anak buahnya, dan membuat Zilong diburu dan dihajar. Zilong akhirnya bisa keluar dari gedung itu dan mencoba melarikan diri. Tapi usahanya harus gagal karena Sunny dan anak buahnya terus mengejarnya. Sunny yang masih tetap menuduh Zilong sebagai pelakunya dikejutkan dengan kedatangan Fang Jin, dan dengan aksi kerennya Fang Jin menghajar anak buah Sunny. Bersamaan datang bala bantuan dari kepolisian dan mereka menangkap Sunny dan juga anak buahnya. Tapi saat Sunny diinterogasi karena tidak adanya cukup bukti, membuat Sunny dibebaskan. Setelah kejadian itu, Zilong kemudian menelepon ibunya untuk menenangkan diri. Cheongmo mempertemukan Zilong dan juga Sunny untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka. Cheongmo juga memberitahu kalau yang membunuh anak buah Sunny adalah seseorang yang bernama Blade. Dia adalah anak buah dari Brother Kun. Di balik informasi yang diberikan Cheongmo, dia ternyata telah bersekongkol dengan Blade. Zilong kemudian memberitahu Fang Jin dan tanpa berpikir panjang, Fang Jin langsung menghubungi departemen yang membuat Zilong ragu dengan petunjuk yang diberikan Cheongmo dan memperingatkan Fang Jin kalau petunjuknya mungkin adalah sebuah jebakan. Di sisi lain, Blade yang telah mengetahui kalau dia menjadi incaran polisi mulai berjaga-jaga. Zilong yang mengetahui kalau semua itu jebakan mencoba memperingatkan Fang Jin dan juga timnya, tapi semuanya terlambat dan Blade mencoba untuk melarikan diri dan menyerang polisi. Tidak sampai di situ, saat dalam pelarian dia menyandera Zilong, tapi usaha Blade digagalkan sama Fang Jin yang menembaknya. Fang Jin yang baru pertama kali melumpuhkan seseorang merasa ketakutan dan menangis, tapi Zilong mencoba untuk menenangkannya. Sunny menemui Zilong dan mengajaknya untuk bekerja sama dengannya. Tentu saja pertemuan Zilong dan juga Sunny diawasi penuh sama polisi. Sunny memperlihatkan semua data yang dia ambil dari Brother Kun yang membuatnya bisa memeras para jutawan. Dengan begitu, Sunny dan juga Terry bisa menjadi kaya. Esoknya saat Zilong kembali ke tempat Sunny, dia menemukan kalau penyamarannya selama ini telah terbongkar dan membuat dia sangat khawatir dengan keselamatan ibunya. Di tempat lain, Sunny mulai menyingkirkan anak buahnya yang mengetahui semua yang dia lakukan selama ini. Terry yang merasa ketakutan meminta perlindungan polisi
dan sebagai gantinya dia akan menjadi saksi untuk menjerat Sunny. Fang Jing pergi menemui Cheongmo dan mulai menghajarnya, tapi Cheongmo membalas perbuatan Fang Jing sampai akhirnya polisi datang dan menangkapnya. Sunny yang merasa dihianati sama Zilong, dia kemudian menemui ibu Zilong dan memukulinya sampai terluka parah. Zilong yang khawatir dengan keadaan ibunya pergi untuk menemuinya dan dia menemukan ibunya yang sudah terluka parah. Tanpa berpikir panjang, Zilong langsung berlari menggendong ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Melihat ibunya yang terluka, membuat emosi Zilong tak terbendung lagi. Tanpa menghiraukan perintah atasannya dan juga Fang Jing, dia pergi mencari Sunny. Terry yang ketakutan mencoba untuk melarikan diri dari Sunny, tapi pelariannya dihentikan sama Sunny dan dia pun dihajar sampai babak belur. Tapi dia diselamatkan dengan kedatangan Zilong. Dengan penuh amarah, Zilong mulai mengejar Sunny. Fang Jing yang melihat Sunny mencoba kabur mulai mengejarnya. Dengan aksi gilanya, dia mencoba menghentikan Sunny. Tapi usaha yang dilakukan Fang Jin gagal dan dia harus rela terlempar keluar dari mobil. Zilong yang masih berusaha mengejar Sunny berhasil membuat mobil Sunny terjatuh dan membuatnya nyaris ikut terjatuh juga. Saat Zilong mengira Sunny sudah mati, dia dikejutkan dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan Sunny dan adegan pertarungan pun tak terhindarkan. Pertarungan berakhir dengan kekalahan Sunny yang membuatnya harus rela tertangkap. Film pun diakhiri dengan Zilong bersama ibunya membuka kafe di pinggir pantai. Fang Jing datang menemui Zilong untuk memberi kejutan ke Zilong soal promosinya sebagai polisi. Itulah seluruh alur cerita film yang berjudul Special AD. Dan buat kalian yang suka dengan alur film kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.